Kan ada lagunya kan, makan daging anjing dengan sayur kol. Didengar-dengar tuh lucu, cuman kayak itu anak-anak dari kecil didoktrin makan daging anjing itu kan harusnya nggak segitunya gitu. Halo. Hai semuanya. Hai, aku Desperasi. Aku di sini berperan sebagai Vina atau Ibu Vina. Aku Tengku Tezi berperan sebagai Doni. Dan aku Emil Lemu berperan sebagai Mak Iroh. Iya, Don. Ayo Don. Jadi ceritanya ini banyak sudut, tapi lebih ke dua makhluk yang kesepian. Ada manusia yang kesepian dan anjing yang kesepian, dan akhirnya mereka menjadi sahabat. Oke, karakter Ibu Vina itu di sini berperan sebagai guru bahasa Inggris, punya anak laki-laki. Ya seperti biasalah, ada percikan-percikan, rasa-rasa suka lah sama Pak Doni karena kita sama-sama pengajar di satu sekolah yang sama. Akhirnya membantu Pak Doni setelah dia, tahu nggak ya? Jadi kan tahu ya, spoiler ya. Di saat terpuruk. Ya, di saat terpuruk pokoknya datanglah Bu Vina untuk membantu Pak Doni. Ya udah, jadi intinya sih film ini mostly tentang kekeluargaan ya, kekeluargaan, percintaannya ada, dan kesetiaan pastinya. Kalau Pak Doni itu kesepian, sebatang kara, terus baik ke semua orang, introvert juga, terus guru matematika yang cara mengajarnya beda dari metode yang ada di sekolah, dengan cara bermain, dengan games, pokoknya beda lah, nggak mengikuti aturan. Terus dia ini juga penyayang, tapi pemalu juga. Jadi sama anak-anak dia asik banget, sama orang yang dia suka dia bakal diem banget. Pokoknya banyak lah sudut pandang mengenai Pak Doni ini. Berbalik sama kenyataan ya. Kamu juga acting Bun. Iya benar-benar Bun. Kalau Mak Iroh sendiri ini perannya adalah sebagai tetangganya Doni, tetangga yang merawat Doni sih secara tidak langsung, karena kan semenjak Doni ini jadi sendiri, bapak ibunya meninggal yatim piatu, jadinya kayak misalkan Mak Iroh itu sudah mendeklarasikan dirinya sebagai orang tua secondnya Doni. Jadi ya sayangnya Mak Iroh ke Doni ya sayang banget. Doni. Kalau aku sih terus terang dari awal tuh emang nggak pernah nyentuh anjing sebelumnya, nggak pernah nyentuh anjing, dan pendekatan sama dia bonding itu sebulan lebih, dan berani ngeliat matanya itu setelah 3 minggu. Jadi kebayang nggak tahapan aku buat bisa deket sama si pitbull ini gitu, namanya Becky. Nggak pernah nyentuh anjing, apalagi bisa sampai tidur bareng, mandi bareng, terus setiap hari ketemu, setiap hari intens ketemu, terus ya kayak gitulah pendekatannya, kayak deketin cewek gitu. Memang kita butuh effort yang lebih banget nih, karena kita nggak tahu. Sama aja sih kayak kita kalau syuting sama anak bayi ya, sama anak bayi sama maksudnya binatang gitu. Kan kita nggak bisa berkomunikasi secara verbal dengan jelas gitu kan. Jadi paling kayak kita ada namanya kan ownernya namanya Mas Adit dari Dokteran Akademi. Jadi dia yang pasti udah sangat tahu lah itu anjing peliharaannya seperti apa. Jadi kalau misalnya dia udah bilang nih Becky udah mulai capek, jadi kita agak istirahat dulu. Kita juga harus tahu moodnya sih. Agak-agak misalnya bukannya kita yang harus ngalah, bukannya Becky-nya yang harus ngalah. Iya, karena kalau kita nunggu mood dia. Sebenarnya bukan moody sih sebenarnya. Dia nggak pakai capek, dia nggak pakai sepatu di aspal disuruh duduk gimana sih? Jadi kita tuh harus benar-benar siapin dulu semua, kamera, set semuanya, lampu udah oke banget, blockingan udah oke, baru kita take. Jadi 1 kali 2 kali take udah maksimal bagi dia. Sama ini kan bukan dunia dia ya. Iya. Sama ini bukan dunianya dia. Jadi pasti sesuatu hal yang beda juga untuk Becky. Makanya nanti kita interview Becky juga yuk. Iya. Ayo. Gimana? Masuk sini dong tuh anjing. Masuk sini dong tuh anjing. Kalau buat aku peliharaan itu sama seperti teman hidup sih. Karena kadang-kadang segala capek gitu kan, kita mungkin dari luar syuting seharian beraktivitas, terus pulang ke rumah tuh lihat ada yang nungguin gitu kan, walaupun kita nggak bisa ngomong secara bahasa Indonesia atau bahasa verbal gitu kan, kita bisa lihat dari matanya dia, kita bisa lihat dari mungkin kalau anjing itu gonggongannya, kalau kucing mungkin dengan mengeong, tapi mereka kan excited banget kan lihat kita. Jadi itu kayak apa ya, penawar lelah aja sih kalau buat aku sih gitu, teman hidup pengobat juga. hati. Pengobat hati. Kalau menurut aku sih
jangan coba pelihara ya. Kalau nggak nganggap mereka itu saudara gitu. Jangan anggap mereka peliharaan. Karena kalau kita anggap mereka peliharaan, kita bakal sesuka hati, kita bakal ngelakuin apa aja yang kita mau gitu. Kita bisa kasar, tapi kalau misalnya kita anggap dia sahabat, pasti kita akan ngerawat dia, kita akan care sama dia sepenuh hati gitu, dari hati gitu. Ya kalau aku sih emang nggak ngerawat anjing ya, maksudnya tapi kalau misalnya kayak ngeliat di video-video gitu, maksudnya impact saling sayangnya manusia sama anjing itu kadang-kadang kita nonton aja tuh kayak ih gimana sih gitu, sedalam itu sih gitu. Dan ini bisa terlihat semua kok di film ini, jadi kalian bisa nonton. Ya kita sih menentang keras ya gitu. Jadi makanya pas ditawarin juga ya, pas pertama kita ditawarin film ini, kita tahu maksudnya kayak pesan-pesan dari film ini kan juga banyak gitu, nggak cuman kasarnya kita kan juga pasti kan syuting namanya pekerja seni, kita pasti pengen menghasilkan suatu karya yang bisa bermanfaat, berdampak baik juga untuk yang lain gitu. Jadi pas kita tahu juga ini kita mau mengangkat isu tentang perdagangan daging anjing nih yang masih marak banget dan emang udah prakteknya udah bertahun-tahun lamanya dan emang susah ya dibasmi gitu kan. Jadinya suatu hal yang ya mungkin kita nggak bisa secara mencuarakan, mungkin kita nggak mungkin demo ya kan, nggak mungkin demo gitu kan, tolong hentikan jualan daging anjing gitu ya. Mungkin jadi kita dengan kita pekerja seni, kita sampaikan maksud itu lewat film ini. Jadi ambil semua. Ya. Jadi film ini ada tuh salah satu faktor itu karena ada isu soal perdagangan anjing itu. Daging anjing. Kan ada lagunya kan, makan daging anjing dengan sayur kol. Didengar-dengar tuh lucu, cuman kayak jangan sampai lah. Itu anak-anak dari kecil didoktrin makan daging anjing itu kan harusnya nggak segitunya gitu. Mungkin kita akan ganti makan tempe tahu dengan sayur kol gitu. Masih banyak yang lebih enak kok. Nah kalau misalnya mau pesan makanan nih, mbak ini tuh udah masak nih. Udah masak. Nanti kita bisa. Oh ini ada apa? Oh iya. Cumi hitamnya mantep banget. Cuma jempol. Mantap semuanya. Enggak, semuanya. Ada menu baru loh. Kucing because aku cat mama. Apa ya, mereka lucu, menggemaskan. Ya itu dia tadi jadi penawar lelah, dia teman hidup juga gitu kan. Kalau aku tuh sebenarnya juga suka semua hewan. Buaya kamu kan? Suka buaya ya? Iya, itu sahabat. Oh sahabat, sesama buaya soalnya ya. Mantanku. Oh. Enggak lah, bercanda. Iya. Buaya, jangan salah. Buaya itu setia. Enak kayaknya. Buaya itu cuman kawin sama satu betina. Oh gitu. Iya, jangan salah. Iya dong. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya suka semua hewan. Dari kecil tuh udah pelihara kura-kura, tupai, kelinci, hampir semua udah aku pelihara. Tapi kalau ditanya favorit, mamalia. Kalau aku kucing sih, di rumah memang ada kucing, tapi sebenarnya hati kecilku pengen ular. Gemes gitu. Cuman kan emang semua orang pada takut ular, aku nggak takut ular, tapi kalau ular yang gede ya, bukan depan, tapi kalau yang kecil-kecil tuh ringkih, takut masuk ke hidung, kuping ya kan. Tapi aku suka sama ular. Hai buat teman-teman semua penonton CGV, jangan lupa ya nonton film Marley mulai tanggal 17 Maret 2022. Karena apa? Karena filmnya banyak banget edukasinya. Dan terus filmnya itu sangat menghibur dan yang pasti kalian harus bawa tisu. Jadi karena ada apa? Romantisnya juga, ada komedi juga, ada pesan moralnya juga banyak. Pokoknya wajib banget nonton Marley. 17 Maret 2022.